Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori etika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiseni Dania Ulfa, NIM 2008 1030 1059. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori etika. Etika berasal dari kata Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Yang berarti etika ini berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari orang ke orang lain secara turun-menurun. Selain itu, etika dapat dimengerti sebagai filsafat, moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma. Etika dapat disimpulkan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai yang pertama, nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik, dan yang kedua, masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma yang umum diterima. Selanjutnya ada etika absolut versus etika relatif. Kedua prinsip ini saling bertentangan karena disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang moral. Penganut paham etika absolut dengan berbagai argumentasi yang masuk akal meyakini bahwa prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak berlaku universal dan dimanapun. Contohnya itu, bagaimanapun dan apapun alasannya, membunuh adalah perbuatan yang tidak bermoral. Dan yang kedua ada penganut etika relatif. Penganut etika relatif ini dengan berbagai argumentasi juga tampak masuk akal membantah hal ini. Mereka justru menetapkan bahwa tidak ada prinsip atau nilai moral yang berlaku. Etika relatif ini juga dapat diartikan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal. Kebenaran semua prinsip moral bersifat relatif terhadap budaya dan pilihan individu. Contohnya pada orang Galatia. Orang Galatia memakan ayah mereka yang telah mati sebagai penghormatan, dan kebanyakan tanggapan dari kita terhadap hal tersebut adalah tidak bermoral. Tetapi bagi orang Galatia, membakar dan mengubur orang mati adalah perbuatan yang menakutkan dan menjijikan atau tidak bermoral. Selanjutnya ada perkembangan perilaku moral. Teori perkembangan perilaku moral banyak dibahas dalam ilmu psikologi. Termasuk ada beberapa konsep perkembangan moral. Yang pertama ada perilaku moral. Perilaku moral ini mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, perilaku tidak bermoral. Perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut. Hal ini disebabkan ketidaksetujuan terhadap tanggapan kelompok sosial tersebut. Yang ketiga, ada perilaku di luar kesadaran moral. Perilaku ini menyimpang dari harapan kelompok sosial yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami kelompok sosial tersebut. Dan yang keempat ada perkembangan moral. Perkembangan moral ini bergantung pada perkembangan intelektual seseorang. Setelah itu ada tahapan atau tingkat level. Yang pertama ada tingkat 1, yaitu usia yang kurang dari 10 tahun. Orientasinya pada hukuman. Yang ini adalah mematuhi peraturan untuk terhindar dari hukuman. Sublevel yang kedua ada orientasi pada hadiah, di mana mereka kebanyakan menyesuaikan diri untuk memperoleh hadiah atau pujian. Kemudian ada tingkat 2 yang rata-rata berada pada usia 10-13 tahun, di mana orientasi anak baik yaitu menyesuaikan diri untuk menghindari celaan orang lain, dan orientasi otoritas, di mana mematuhi peraturan sosial untuk menghindari kecaman karena tidak melakukan kewajiban. Kemudian ada tingkat 3. Tingkat 3 ini berada pada usia lebih dari 13 tahun. Yang pertama ada orientasi kontrak sosial, yaitu tindakan yang dilaksanakan atas dasar prinsip yang telah disepakati demi kehormatan diri. Dan yang terakhir ada orientasi prinsip etika, yaitu tindakan yang didasarkan atas prinsip etika yang diyakini diri sendiri untuk menghindari penghukuman diri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, maka kecenderungan setiap tindakan akan lebih banyak dikendalikan oleh faktor internal dan kesadaran diri dalam diri masing-masing.